Oke. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Iya, Pak. Nah, bagaimana kondisi pagi ini? Adik-adik sehat ya? Baik, sehat ya? Baik. Oh baik, alhamdulillah sehat. Terus saya mau nanya juga, ini semua di rumah semua ya? Di rumah semua? Baik. Sudah share materi hari ini, materi pekan ini di Elita dan juga di Classroom. Hari ini kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas mengenai persamaan Bernoulli dan juga aplikasinya. Jadi ini adalah pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ke-12 kita sudah menjalani pertemuan ke-12 dan mayoritas kita jalani secara jarak jauh ya. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai Bernoulli dan juga aplikasinya di dalam persoalan atau permasalahan teknik sipil begitu. Jadi di persamaan Bernoulli kita akan masuk ke slide berikutnya. Jadi persamaan ini adalah persamaan yang tertua. Jadi sebelumnya materi ini tersedia di textbook, ada di buku textbook yang jadi foto profil WA grup kita. Itu di bab 3 halaman 115 itu ada mulai dari 115 sampai 169 yaitu mengenai persamaan fluida, dinamika fluida dasar, persamaan fluida. Jadi di situ ada semua. Di situ ada semua materinya, saudara bisa lihat di sana begitu. Bisa lihat di sana. Nah, yang saya sampaikan di PowerPoint ini adalah inti sarinya saja. Jadi lengkapnya itu ada di buku sebenarnya. Lengkapnya itu ada di buku. Inti sarinya saya sampaikan pada hari ini, termasuk juga latihan soalnya. Latihan soalnya juga saya hanya. Jadi persamaan Bernoulli ini adalah persamaan yang tertua dalam teori fluida dinamis. Jadi bab kita hari ini adalah tentang fluida dinamis atau fluida yang bergerak begitu ya. Nah, persamaan Bernoulli adalah persamaan yang tua, di samping kemudian juga ada lagi persamaan yang sama-sama tua juga yang sebelumnya adalah persamaan kontinuitas. Jadi itu adalah persamaan-persamaan fundament dalam fluida dinamis atau fluid dinamik ya. Nah, persamaan fluida ini adalah di literatur dikatakan sebagai persamaan yang paling banyak digunakan. Jadi ini dalam aplikasi fluida bergerak gitu ya, dinamis itu paling banyak digunakan. Tapi juga ternyata karena saking banyak digunakan ini juga paling banyak juga disalahgunakan. Artinya ini di gebiah uyah, persamaan fluida ini dipakai untuk segala hal, padahal dia punya batasan-batasan. Nanti kita lihat, dia itu punya batasan-batasan kapan dia digunakan. Jadi ada asumsi-asumsi yang melekat pada persamaan Bernoulli ini. Makanya ini juga harus saudara pahami. Jadi nanti kalau ada persoalan dihadapkan persoalan teknik sipilan begitu ya mengenai fluida, saudara bisa kapan menggunakan persamaan ini atau kapan tidak menggunakan persamaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dia juga persamaan Bernoulli ini juga dia menerapkan hukum kedua Newton. Jadi persamaan Newton sudah duluan muncul, kemudian oleh Bernoulli dia adopsi juga persamaan kedua Newton ini, yaitu berkaitan tentang gerak. Jadi di Newton itu ada banyak hukum ya. Jadi yang berkaitan dengan gerak ini adalah hukum kedua Newton, yaitu adalah ketika partikel fluida itu bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, maka partikel tersebut biasanya mengalami suatu percepatan atau perlambatan. Begitu ya. Suatu percepatan atau perlambatan. Di mana rumusnya adalah F sama dengan M kalikan A atau sigma F sama dengan M kalikan A. Jadi, sigma dari gaya sama dengan massa dari fluida atau benda tersebut dikalikan dengan percepatan. Nah, kemudian di persamaan Bernoulli ini juga dia
awal turunannya atau diturunkan dari hukum konservasi energi. Jadi, dia diturunkan dari hukum konservasi energi di mana energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan meskipun dapat berubah dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha dan energi adalah variabel yang berkaitan. Jadi diturunkan dari sini persamaan Bernoulli, di mana kalau di air itu ada 3 macam energi yang akan kita pelajari, yaitu energi tekanan, energi kinetik, dan energi potensial. Di mana 3 komponen ini nanti akan tercantum pada persamaan Bernoulli. Nah, kemudian berikutnya adalah ada hukum kekalahan energi, ada juga hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini adalah mengilustrasikan rumus atau persamaan yang diusulkan oleh Bernoulli, yaitu adalah jumlah dari tekanan P, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Jadi energi total titik 1 sama dengan energi total ke titik 2, di mana energi total adalah penjumlahan dari energi tekanan, energi kinetik, dan juga energi potensial. Nah, dari hukum ini tersebut terdapat asumsi-asumsi yang digunakan dalam persamaan Bernoulli. Bernoulli ini dia ada batasan. Kita mulai tadi sampai ini ya, konservasi energi ini ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi di persamaan Bernoulli ini dia itu turunan dari hukum konservasi energi. Jadi di hukum konservasi energi itu menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan meskipun dapat berubah dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Energi ini adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha dan energi adalah variabel yang berkaitan. Jadi di bidang air itu mempunyai 3 macam energi tekanan, energi kinetik, dan juga energi potensial. Nah, hukum Bernoulli sendiri itu berbunyi jumlah dari tekanan atau P, kemudian energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Artinya ini adalah energi total ya. Energi total sama dengan energi tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial, itu sama antara satu titik dengan titik yang lainnya dalam satu garis lurus, dalam suatu garis arus. Jadi energi total satu sama dengan energi total kedua dalam satu garis arus. Nah, dari hukum ini kemudian terdapatlah asumsi-asumsi yang digunakan dalam persamaan Bernoulli. Nah, asumsi yang pertama adalah, jadi persamaan Bernoulli ini dia punya batasan ya. Jadi dia punya batasan-batasan. Nah, di literatur sangat detail batasan-batasannya atau penjelasan mengenai batasan atau asumsi yang ada pada persamaan Bernoulli. Saudara bisa baca di textbook di halaman 115 sampai 169. Nah, tapi paling tidak dari situ rangkumannya adalah persamaan Bernoulli dia punya asumsi paling tidak ada 5. Ada 5 asumsi yang digunakan pada persamaan Bernoulli atau persamaan hukum konservasi energi. Yang pertama adalah pada persamaan Bernoulli adalah zatnya itu diasumsikan adalah ideal atau invisit. Apa itu zat cair ideal atau invisit? Adalah di mana dia tidak punya viskositas. Jadi zat cair itu viskositasnya sama dengan 0. Nah, apakah ini di lapangan itu ada atau apakah zat cair adalah viskositasnya 0? Pada kenyataannya faktanya jarang sekali kita temukan zat cair itu viskositas sama dengan 0. Pasti dia punya viskositas. Terlihat dari misalkan sudah bisa bandingkan minyak, bisa bandingkan air jernih, bisa bandingkan apalagi oli dan lain sebagainya. Nah, tapi di persamaan Bernoulli ini dianggap 0, jadi sama. Semua zat cair itu sama. Kemudian yang kedua adalah asumsi yang digunakan adalah zat cairnya homogen. Jadi zat cair itu homogen dan tak kompresibel. Jadi ini adalah asumsi yang kedua, adalah zat cairnya homogen. Jadi kalau heterogen ini nggak cocok. Kalau campuran begitu ada
ada zat cair campuran begitu, ada air, ada oli, ada minyak, ada air reksa misalnya. Jadi satu fluida itu tidak bisa digunakan persamaan Bernoulli. Dan juga tak kompresibel, tak mampat. Tak mampatkan itu tidak apa ya, tidak dapat dimampatkan. Ini asumsi. Padahal fluida saja itu adalah kompresibel. Kemudian yang ketiga adalah alirannya kontinu dan sepanjang garis arus. Jadi alirannya kontinu dan sepanjang garis arus. Kemudian yang keempat adalah satu dimensi. Satu dimensi kecepatannya merata pada seluruh tampang. Jadi ini persamaan satu dimensi. Jadi dianggap kecepatannya itu rata. Kecepatannya itu rata di seluruh tampang. Kemudian yang kelima adalah gayanya. Jadi hanya ada dua gaya yang bekerja pada persamaan Bernoulli ini ya, adalah gaya berat dan juga gaya tekanan. Gaya yang lain diabaikan. Jadi hanya dua gaya aja yang terjadi, gaya berat dan juga gaya tekanan. Gaya berat adalah W, gaya tekanan adalah F, di mana gaya tekanan sama dengan tekanan dikalikan dengan luas penampang, P kalikan A. Nah, ini adalah asumsi pada persamaan Bernoulli. Berikutnya kita akan masuk ke penurunan rumus. Jadi ini kita akan belajar mengenai penurunan rumus. Nah, ini saya menggunakan kursor juga untuk membantu. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah pipa atau tabung ya, pipa lah, pipa saluran tertutup seperti ini, kita punya, ini asumsinya adalah ini tidak, ini rata ya, jadi pada garis mendatar, pada garis mendatar, tapi dia agak miring begitu ya, ini bukan atas bawah, tapi ini dia garis mendatar. Nah, air mengalir dari bawah ke atas begitu ya, jadi bawah ke atas, dari bawah ke atas, ataupun kemudian juga dari atas ke bawah ya, bisa. Kalau di sini ibaratnya adalah gerakan air itu dirunut dari bawah ke atas. Ada sebuah saluran pipa, saluran pipanya diameter tertentu, kemudian di sini kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada pipa tersebut. Karena tadi kita ingin mencari sebenarnya persamaan Bernoulli itu didapat seperti apa cara menurunkannya. Nah, dari sini. Nah, dari pipa ini itu kemudian tadi kan ada hanya dua gaya yang ada di persamaan Bernoulli ya, gaya tekanan dan juga gaya berat. Nah, maka kemudian kita uraikan saja dua gaya tersebut. Inilah gaya beratnya. Yang ini yang saya tunjukkan di kursor inilah gaya tekanannya. Jadi gaya tekanannya dari bawah dan juga dari atas. Kemudian nanti kita definisikan juga bahwa di pipa ini kan ada bagian kita pakai tinjauan kecil. Jadi di setiap pipa ini, di setiap pipa ini itu ada tinjauan kecil. Jadi kalau di penurunan rumus rumus itu biasanya diambil, kita mengenal ada kontrol volume dan juga kontrol massa ya, seperti yang kemarin kita sudah belajar juga, yaitu mengenai konsep transport Reynolds. Jadi tinjauannya itu tinjauan kontrol atau kontrol sistem ya, kontrol volume atau kontrol sistem dan juga kontrol massa. Jadi CM sama kemudian CS, kontrol sistem dan juga kontrol volume. Jadi kalau di Reynolds itu kan dia sebutnya CV dan juga CM ya, kontrol volume dan juga kontrol massa. Kalau di literatur yang lain dikatakan kontrol volume dan juga kontrol sistem. Itu artinya sama, sebenarnya dia hanya istilah untuk menurunkan rumus, termasuk juga di Bernoulli ini. Jadi ini dia mendefinisikan DA. DA adalah bagian kecil dari luas tampang. Kita sebut sebagai DA. Yang bawah ini adalah DA, yang atas juga sama ada DA. Jadi ini luas tampangnya itu dinotasikan dengan DA, bukan A. Kalau A kan keseluruhan. Kalau DA adalah bagian kecil dari luas tampang tersebut. Kemudian juga ada DS jaraknya. Ada DS jaraknya. Nah, gaya tekanan ini kita uraikan gaya tekanan. Gaya tekanan adalah sama dengan P kalikan A, tekanan kali luas tampang. Maka di bawah ini ketemu gaya tekanannya adalah
P dikalikan dengan dA. Nah, kemudian air ini kemudian mengalir ke atas, begitu ya, mengalir ke atas dan mengalir ke atas sampai di atas, dia tekanannya jadi bertambah karena dia sudah melewati ds ini. Dia tekanannya jadi bertambah, jadi tekanannya jadi P plus 2P 2S kalikan ds. Ini ada penambahan tekanan karena dia sudah mengalir ke atas. Dikalikan dengan dA, dA-nya tetap. Inilah gaya tekanan di atas. Jadi ada gaya tekanan di bawah dan juga ada gaya tekanan di atas. Nah, berikutnya adalah kita gaya berat. Jadi karena ini pipa, dia miring begitu ya, dia miringnya bukan ke atas tapi dia miringnya ke samping, itu dia punya gaya berat. Ya. Dia punya gaya berat W begitu. W itu sama dengan massa kalikan gravitasi. Nah, kalau konteks ini maka sama dengan adalah gamma kalikan ds kalikan dA. Ini yang kita proyeksikan miring begitu ya, sesuai dengan sisi miringnya ini. Dimana dz adalah jarak vertikal antara titik yang pertama ini, titik yang bawah ini dengan titik yang kedua ini. Ini adalah dz. Nah, dari sini berarti kita sudah mendapatkan tiga uraian gaya, itu adalah yang bawah ini P kalikan dA, kemudian ini P plus 2P 2S ds kali dengan dA, dan juga W. Nah, selanjutnya yang W ini harus kita proyeksikan juga terhadap sisi miring. Jadi kita proyeksikan sisi miring agar sama dengan gaya tekanan ini. Nah, dia sejajar dengan garis ya, jadi sesuai dengan bidang miring. Maka ini harus kita proyeksikan dengan bidang miring, maka nanti ini akan dikalikan dengan cos ya. Cos ya, dikalikan dengan cos alpha di sini. Kita akan masuk ke penguraian datanya ini. Jadi ada gaya-gaya yang bekerja, yaitu gaya tekanan tadi saya sampaikan sudah, dan juga gaya berat. Nah, dengan menerapkan hukum kedua Newton, dengan menerapkan hukum kedua Newton, maka persamaannya itu bisa kita susun menjadi yang demikian ya, yang saya kursor di sini. Jadi kita masukkan, jadi sigma F sama dengan M kalikan A. Jadi semua sigma gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Di mana sigma gayanya itu adalah gaya tekanan ini ya. Nah, dimasukkan aja ke sini. Karena dia positif negatif, tadi kan di arahnya positif negatif ya, ke atas dan juga ke bawah, maka plus minus. Yang ke atas positif, yang ke bawah adalah minus. Dimasukkan ke dalam sini persamaannya. Kemudian juga dia juga kan selain punya gaya tekanan juga ada gaya berat. Ya, gaya beratnya tadi saya sampaikan, gaya berat ini kita proyeksikan terhadap bidang miring. Maka kemudian ini harus dikalikan dengan cos theta, cos alpha, dikalikan dengan cos alpha. Jadi ini PG adalah penjabaran dari gamma. Gamma sama dengan rho kalikan G. Sama. Terus yang sisi kanannya adalah M kalikan A, massa. Kita tahu massa adalah bisa kita cari dengan cara adalah gamma dikalikan volume. Maka inilah gamma kali volume. Ya. Jadi karena bukan gamma. Rho kalikan volume. Jadi massa sama dengan rho rapat jenis dikalikan dengan volume. Maka ini M sama dengan rho dikalikan volumenya. Volume adalah ds dikalikan dengan dA. Kemudian dikalikan dengan A adalah percepatannya. Ada pengulah Masih Pak. Ya, ini Pak. rumus Newton. Jadi, untuk menurunkan persamaan Bernoulli. Masih Pak, aman Pak. Sampai di sini bisa dipahami ya? Aman. Masih mudah ya? Bisa Pak. Halo, bisa dipahami? Masih ya? Oke. Masih baik. Baik, masih jelas ya? Oke. Baik. Berikutnya, baik kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita
kita sederhanakan lagi. Jadi kan kita sederhanakan dengan cara apa? Yang bisa kita hilangkan. Yang konstan kita hilangkan. Misalkan kita hilangkan adalah misalkan rho-nya. Rho-nya itu kan karena rho air itu kan sama ya, jadi konstan. Rho air ini bisa kita coret rho-nya. Rho-nya bisa kita coret gitu, rho-nya bisa kita coret. Sorry, bukan rho-nya ya, tapi kemudian bukan rho-nya, sorry, rho-nya masih tetap, walaupun nanti juga bisa dicoret pada akhirnya. Tapi sebelum kita menghilangkan rho, yang kita hilangkan adalah luasannya ya, dA-nya ya, dA-nya. Jadi ini kita coret. Ini P dengan P hilang ya, apa? P dengan P adalah hilang, P-nya hilang, kemudian tinggal sisa ini hilang, begitu ya, ini kan hilang. PDA ini hilang, kita jabarkan ya, kita kalikan dulu. PDA-nya kan hilang, berarti tinggal sisa ini sebenarnya minus ya, minus DS kalikan DA. Nah, terus kemudian DS kalikan DA. Nah, ini DS kalikan DA-nya kita hilangkan karena sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga nanti persamaan ini kan bisa kita keluarkan DS DA-nya ya. Sama-sama di ruas kiri maupun ruas kanan dia mempunyai DS DA. Ini bisa kita hilangkan semuanya, kita keluarkan dulu DS-nya, kemudian nanti kita coret ruas kiri dan ruas kanan sehingga persamaan menjadi persamaan yang bawah ini. Minus 2P, 2S dikurangi rho kalikan G kalikan cos alpha sama dengan rho kalikan A. Nah, ini ketemu rumus ini, kemudian ini dijabarkan lagi. Jadi ini kita jabarkan ya, A ini. A adalah percepatan. Percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan. Maka ini bisa kita tuliskan A sama dengan dV per dt atau delta V per delta T, di mana V-nya adalah merupakan vektor ya, dia adalah merupakan fungsi dari T, S, fungsi dari waktu dan juga jarak. Maka ini rumus A ini bisa kita tuliskan ulang lagi menjadi seperti ini. Jadi dengan mendefinisikan dV, bukan mengasumsikan ya, mendefinisikan dV sama dengan dV per dt kalikan dt plus dV per ds ds, maka A persamaan percepatannya adalah berubah menjadi persamaan seperti ini. dV per dt plus V kalikan dV per ds. Nah, nanti ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Baik, sehingga kemudian nanti ketemulah dengan mendefinisikan satu lagi cos alpha sama dengan dz per ds, maka ini persamaannya menjadi persamaan seperti ini. Jadi ini dimasukkan ke tadi persamaan sebelumnya tadi, kemudian nanti jadilah persamaannya adalah yang seperti ini ya, seperti ini. Nah, jadilah persamaan seperti ini. Jadi dia terdiri dari energi, tadi sampaikan di awal ada komponen energi tekanan, ada energi kinetik, dan juga ada energi potensial. Ada tiga komponen itu. Nah, kemudian untuk aliran yang steady atau permanen, di mana F-nya merupakan fungsi dari kecepatan, fungsi dari kedalaman, fungsi dari volume terhadap waktu itu sama dengan 0. Jadi dia alirannya itu permanen, tidak ada perubahan walaupun di jam 1 diukur jam 1, diukur jam 2. Jadi ini diasumsikan. Jadi tekanannya, kecepatannya, debit alirannya itu sama sepanjang waktu. Jadi diasumsikan, di dalam kenyataan nggak ada yang seperti itu. Nah, tapi ini untuk perhitungan diasumsikan seperti itu, maka persamaan Bernoulli yang tadinya seperti ini jadi berubah jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Kemudian hanya fungsi S. Jadi kita rubah. Jadi kita cari fungsi S-nya yang mana. Jadi persamaannya bisa kita rubah nih. Jadi yang tadinya 2S jadi DS.
seperti ini. Nah, ini kalau kemudian kita lihat persamaan yang ada di kursor ini merupakan persamaan Euler ternyata. Persamaan Euler. Persamaan yang juga cukup terkenal juga di dalam mekanika fluida, persamaan Euler. Persamaan Euler ini kalau kemudian jadi persamaan Euler ini kalau kemudian kita kalikan dengan seperg, kemudian diintegralkan, maka dia akan menjadi persamaan seperti ini. Nah, persamaan yang saya lihatkan di kursor ini jikalau dikalikan dengan gamma nanti akan menjadi persamaan Bernoulli. Artinya apa? Artinya bahwa persamaan Bernoulli ini juga bisa kita turunkan dari persamaan Euler. Nah, persamaan Euler adalah tadi kita didapat dari menguraikan gaya-gaya yang terjadi pada fluida dan juga menerapkan hukum kedua Newton. Jadi urut kronologinya seperti itu ya. Sehingga nanti persamaan Bernoulli-nya menjadi setelah ini dikalikan dengan gamma, nanti akan muncul persamaan Bernoulli yang demikian. Ini ya. Jadi P1 sama dengan setengah kalikan rho kalikan V1 kuadrat tambah rho kalikan G kalikan H1 sama dengan P2 plus setengah kalikan rho kalikan V2 kuadrat plus rho G kalikan H2. Seperti tadi hukum Bernoulli adalah ruas kiri sama dengan ruas kanan, di mana masing-masing ruas ini ada 3 komponen, yaitu adalah pressure energy, kinetic energy per unit volume, dan potential energy per unit volume. Energi kinetik, energi tekanan, energi kinetik persatuan volume, energi potensial persatuan volume. Jadi increase fluid speed akan menurunkan internal pressure. Jadi dengan bertambahnya kecepatan, maka tekanannya jadi berkurang, jadi turun begitu. Nah, ini adalah salah satu perilaku dari persamaan Bernoulli. Jadi dia berbanding, jadi dia mengkaitkan, menghubungkan, merelasikan antara kecepatan dan juga tekanan, di mana dia berbanding terbalik. Jadi tekanannya besar maka kecepatannya akan kecil. Begitu sebaliknya, kecepatannya besar, tekanannya juga akan kecil. Seperti ini, seperti yang dinotasikan ini. Jadi di sini adalah misalkan ini ada titik 1 dan juga titik 2 ya. Di mana A2 itu lebih kecil pada A1. Maka kecepatan V2 itu lebih besar daripada kecepatan V1. Maka dari itu P2 itu akan lebih kecil daripada P1. Ini adalah konsep dari persamaan Bernoulli. Itu konsep sederhananya. Yang itu dinotasikan atau dituliskan dengan persamaan. Kita tahu kalau persamaan berarti kan persamaan matematik ya. Inilah persamaan Bernoulli di sini. Tapi ini saya sampaikan lagi, saya ulangi lagi, ini berlaku dengan asumsi yang tadi disampaikan. Ini berlaku pada zat cair ideal atau invisit, di mana viskositasnya dianggap 0. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Bisa diikuti ya?